tangkapan di beberapa pelabuhan perikanan. Ini hanya contoh saja ya. Nanti mungkin kalau kalian punya kesempatan, kalian bisa lihat di pelabuhan perikanan terdekat dengan domisili kalian masing-masing ya. Bagaimana mekanisme logistik perikanan sendiri. Biasanya petugas pencetak data itu punya waktu tertentu secara rutin untuk mengumpulkan data hasil tangkapan. Ya. Nah, untuk contohnya yang ada di Pelabuhan Ratu ini, misalnya data yang dikumpulkan itu adalah jenis kapal tangkap, jenis hasil tangkapan daratan, dan harga per jenis ikan. Nah, itu akan dicatat oleh petugas pencetak data ya harian ya. Nah, akan dilaksanakan saat dilakukan pendaratan hasil tangkapan oleh nelayan yang ada. Nah, ketika sudah dicatat, maka data tersebut akan diserahkan kepada subseksi pengembangan pelabuhan perikanan ya, di mana di subseksi ini nantinya akan dibagi datanya ya oleh mereka, oleh petugasnya berdasarkan kelompok data ini ya, jenis perahu atau kapal, jenis api, dan jadwal produksi hariannya. Lalu ada data bulanannya. Ya, setelah dikumpulkan data ini, maka subseksi pengembangan PPL atau pelabuhannya akan mengirimkan ke Kementerian Pusat gitu ya, ke pusat untuk selanjutnya akan dibuat data secara dalam format dokumen. Nah, ini juga di contoh tapi di PTI ya. Nah, makanya mungkin agak sedikit berbeda ya, tujuan akhirnya. Kalau misalnya di skala PTI dia ke pemerintah daerah atau pemprov-nya, dan kalau karena ini dia yang mencatat ada pihak PTI, maka yang data yang dicatat itu saat dilakukan pelelangan ya, mulai dari kegiatan dari saat dilelangnya seperti apa ya, data yang dicatatnya juga seperti ini. Nah, makanya ketika kalian nanti mungkin kalian ada yang skripsinya nanti akan mengumpulkan data hasil tangkapan, selain kalian bisa pergi ke pengelola pelabuhan, kalian juga bisa mengumpulkan data di PPI ya, atau kepada petugas PPI itu lebih lengkap ya. Nah, ini ada beberapa sumber-sumber terjadinya penyimpangan data ya, mulai dari terjadinya kesalahan dalam penentuan strategi pendataan. Nah, dimulai dari strategi kita melakukan pendataan hasil tangkapan. Ya, yang pertama adalah rencana pengambilan data hasil tangkapan di TPI melalui standar TPI yang ditentukan tidak memperhitungkan kepentingan tertentu. Nah, ini yang tadi saya mau sampaikan. Jadi sebenarnya di masing-masing kelompok pencatat data itu punya tujuan akhirnya. Artinya kemungkinan data yang datanya sudah disesuaikan dengan tujuan dari instansi tersebut. Nah, oleh karena itu, ketika kalian mengumpulkan data, apalagi terkait dengan data hasil tangkapan, maka sebaiknya yang kalian kumpulkan itu adalah di instansi paling rendah, ya, karena itu alasan seperti yang di poin pertama ini. Ya, nah, kalau kalian misalnya ngumpulin data hasil tangkapan, tapi kalian misalnya pergi ke DKP provinsi misalnya, nah ini di DKP provinsi itu sudah diolah kembali datanya, karena itu sebenarnya bisa kalian perhatikan kalau seandainya nanti mungkin kalau kalian ke lapangan kalian bisa buktikan sendiri ya. Biasanya data yang ada di masing-masing instansi itu akan berbeda, nah, nilainya itu akan berbeda. Nah, itu sebenarnya karena disesuaikan dengan kepentingan dari instansi tersebut, ya. Nah, bukan berarti data yang mereka kumpulkan salah, bukan. Nah, tapi data yang mereka publikasikan itu mungkin sudah diolah. Makanya tadi saya sampaikan, kalau kalian ingin mengumpulkan data, maka kumpulkanlah data di lembaga yang paling rendah ataupun lembaga yang paling kecil. Lembaga yang pertama kali memang melakukan pendataan hasil tangkapan, karena biasanya mereka yang paling lengkap, gitu. Kecuali memang tidak ada data ataupun katakanlah data yang dikumpulkan itu tidak terorganisir dengan baik, sehingga ketika kalian ingin
menggunakan data tersebut tidak tersedia, ya. Nah, baru kalian bisa ambil di tingkat yang di atasnya, gitu ya. Nah, lalu yang poin kedua adalah rencana perhitungan produksi hasil tangkapan di satu daerah tertentu tidak membutuhkan adanya penjualan ilegal. Nah, karena faktanya di lapangan ada beberapa tempat yang memang melakukan kegiatan transshipment, ya. Transshipment ini adalah kegiatan penjualan ikan di tengah laut. Nah, seharusnya dari itu padahal semua hasil tangkapan yang ditangkap di wilayah perairan Republik Indonesia itu wajib untuk didaratkan di masing-masing tempat pendaratan, baik itu di pelabuhan perikanan atau tempat pendaratan lain, di mana ketika dia sudah di darat berkumpul data statistik perikanan yang baik, dan kita bisa kita mau mengestimasi stok di satu wilayah perairan. Nah, kalau misalnya data census yang itu akan menyimpang data tidak tepat. Lalu poin yang ketiga adalah rencana perhitungan produksi hasil tangkapan di daerah tingkat 2 tidak memperhitungkan kepentingan tertentu. Nah, ini sama ya sebenarnya. Lalu terjadi kesalahan dalam